Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini, pada siang hari ini, saya sampaikan tentang putusan. Di dalam buku saya itu ada di halaman 77 ya ke atas, tentang masalah jenis dan bentuk dari putusan ya. Putusan di pengadilan untuk perkara pidana itu ada 3 macam, 3 bentuk atau 3 jenis. Yang pertama adalah putusan bebas. Untuk putusan bebas, silahkan jenengan buka di pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, tentang putusan bebas adalah sebagai berikut. Apabila pengadilan berpendapat bahwa ya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya terdakwa itu tidak terbukti bahwa dia melakukan suatu perbuatan tidak pidana, tidak terbukti. Maka terdakwa diputus bebas, bebas. Ini seperti perkara yang pernah saya tangani ya, terkait perkara dengan perkara pengeroyokan, pasal 170 KUHP. Kemudian yang pertama tadi adalah putusan bebas, yang kedua adalah putusan lepas. Untuk putusan lepas itu ada di pasal 191 ayat 2. Kalau bebas tadi ada di ayat 191 ayat 1, kalau putusan lepas ada di pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Untuk perkara atau putusan lepas ini kita perlu pemahaman ya, perlu pemahaman yang jeli agar kita bisa paham. Nanti akan kami contohkan. Jadi ada terdakwa dia melakukan perbuatan tidak pidana, tapi perbuatan yang dilakukan itu bukan merupakan tindakan pidana, sehingga nanti putusannya adalah lepas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan putusan pidana. Ini sering terjadi, dan karena sesuai dengan bukti yang ada bahwa terdakwa itu memang bersalah, bahwa terdakwa itu memang melakukan perbuatan tidak pidana sesuai dengan alat-alat bukti, baik keterangan saksi maupun keterangan ahli maupun dari keterangan terdakwa sendiri. Yang pertama tadi adalah putusan bebas, yang kedua putusan lepas, yang ketiga adalah pemidanaan. Kemudian perlu kita bedakan ya, apa sih perbedaan putusan bebas dan putusan lepas. Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian. Ini yang pertama. Yang pertama adalah putusan bebas atau Vrijspraak. Putusan bebas yaitu tindakan pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tadi sudah saya sampaikan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian, yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim, pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya
terkait dengan putusan bebas itu bahwa terdakwa itu memang tidak terbukti bahwa dia tidak melakukan perbuatan tindak pidana, ya, karena tidak terbukti. Kemudian yang kedua adalah putusan lepas. Putusan lepas ini bahasa Belandanya adalah onslag van rechtsvervolging, yaitu segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Karena apa? Karena perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, itu merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang, yang lain sebagainya. Nanti kami akan mencontohkan agar bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kemudian menurut hemat saya ya, terkait dengan penjatuhan atau putusan bebas, penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana, ya, ini berarti terdakwa. Kalau dia didakwa, ya berarti di situ ada pelaku suatu tindak pidana yang unsur-unsur pasalnya didakwakan terbukti. Dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana, baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar yang dituangkan dalam pasal 50 KUHP ya, atau alasan pemaaf di pasal 44, maupun ada di luar maupun yang ada di luar undang-undang. Misalkan dia melakukan suatu perbuatan tidak pidana, mungkin karena adanya suatu izin atau seperti apa, lain lagi itu nanti ceritanya. Artinya secara teori terkait dengan hukum pidana, tentunya sampean kemarin sudah disampaikan ya terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar itu kan sudah kan. Nah, kalau sudah, mungkin saya hanya mengulangi saja ini ya. Contoh penerapan, ini saya ambil contoh di pasal 310 ya, ayat 3 KUHP. Yang punya KUHP silakan dibuka. Coba pasal 310 coba bunyinya seperti apa itu. Di pasal 310 ayat 3 itu disampaikan ya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sebagai suatu alasan penghapus pidana yang ada di dalam Undang-Undang KUHP. Di pasal 310 ayat 3 KUHP itu di sana disampaikan tidak merupakan pencemaran nama baik, pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan tersebut jelas dilakukan demi kepentingan umum lain atau karena terpaksa untuk membela diri. Coba jenengan buka pasal 310 ayat 3. Ini saya buka KUHP juga. Biar nanti bisa dimengerti. 310. Nah, 310 ya. Nah, pasal 310 itu ada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tapi yang saya tampilkan di situ adalah ayat 3. Untuk pasal 130, 310 itu membahas tentang masalah penghinaan. Itu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Itu pasal 310 ayat 1. Ketika dia melakukan pencemaran nama baik. Nah, tapi di pasal 3-nya ketika melakukan itu karena untuk
kepentingan umum atau karena terpaksa ya untuk membela diri, lah ini lain lagi. Nah, sehingga nanti ini akan berpengaruh terkait dengan putusan lepas yang ada di pasal berapa tadi, 191 ayat 2 itu ya. Nah, contoh penerapan. Artinya apa? Nah ini, arti pasal 310 ayat 3 KUHP itu ya, terbuktinya suatu perbuatan, ini Mbak, tolong diperhatikan, terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang atau terdakwa, namun ia melakukan pencemaran nama baik tersebut karena ia terpaksa untuk membela diri, ya kan? Maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas atau onslag vervolging dan bukan putusan bebas. Artinya putusan itu lepas karena apa? Karena yang dilakukan itu adalah karena terpaksa untuk membela dirinya. Jadi pasal 310 bab berapa itu ya di KUHP itu? Bab 16 ya, bab 16 itu tentang penghinaan. Itu kalau melakukannya karena untuk kepentingan umum dan membela dirinya, nanti hakim akan memutuskan putusan lepas seperti itu. Ini ada penambahan dari saya ya, di dalam hukum material ataupun hukum pidananya itu kan tentunya sampean pernah mengkaji tentang alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu adalah pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena ada alasan pemaaf. Ya seperti daya paksa tadi, kemudian terbukti bahwa pelaku ataupun terdakwa itu ada gangguan kejiwaan, nah itu nanti ada alasan pemaaf. Kemudian alasan pembenar ini saya sampaikan biar jenengan bisa memahami kembali. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku atau terdakwa, si pelaku suatu tindak pidana ya, yang melakukan perbuatan tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Perbuatannya betul tadi terbukti dia melakukan perbuatan hukum, tapi itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Artinya di sini jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang ataupun pelakunya atau subjektifnya kan gitu. Tapi ini ya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Jadi untuk contoh putusan lepas. Untuk contoh putusan lepas, tadi saya sudah mencontohkan di pasal 310 ya, ayat 3. Di situ bahwa kalau dia melakukan pencemaran nama baik ataupun penghinaan dalam rangka untuk kepentingan umum dan membela dirinya, ya di situ nanti maka hakim akan memutuskan putusan lepas. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Sekilas tentang masalah putusan. Monggo, Mbak. Sudah paham, Pak. Mungkin bisa dilanjut jika masih ada tambahan materi, Pak. Kemudian untuk formalitas ya, formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, itu silakan jenengan buka di halaman 88 itu ada. Nah, formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim ya, itu di pasal 197 ayat 1 KUHP, termasuk diantaranya dalam putusan itu harus menyebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama lengkap, tempat lahir, itu ada ya, halaman 88, Mbak, silakan dibuka. Nah, kemudian halaman 90, Mbak. Buku saya halaman 90. Halaman 90 di sana saya sampaikan untuk eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, siapa pelaksanaannya? Pelaksananya siapa?
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah Jaksa. jaksa. Dasarnya apa? Dasarnya? UU RI nomor 16 tahun 2004. Nah, betul. Nah, kalau perkara perdata, eksekusinya siapa yang mengajukan eksekusi? Yang mengajukan eksekusi adalah mereka yang menang kan gitu ya. Bisa penggugat, bisa tergugat. Terus nanti yang melaksanakan eksekusinya siapa? Itu kalau perkara perdata. Jadi eksekusi perkara perdata dengan pidana tidak sama. Kalau perkara pidana nanti yang mengeksekusi, yang melaksanakan putusan maksud saya itu, yaitu adalah jaksa kalau pidana. Yes, Mbak, ini tidak perlu saya baca satu persatu karena sudah jelas, sudah saya tulis di buku saya itu. Dan bagi yang belum membeli buku ya kami mohon untuk segera membeli buku sebelum ujian akhir semester ya, karena tanggal 24 kita sudah UAS ya, sudah ujian akhir semester. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya absen terlebih dahulu. Iya, Pak. Pak, mungkin nanti materinya bisa di-share kalau belum di-share, Pak. Gimana, Mbak? Mungkin materinya nanti bisa di-share di grup. Oh, siap. Bukunya ada kok, tapi tidak komplit ya. Iya, Pak. Ini langsung saya panggil NPM-nya ya.